Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Najwatul Marwiyah. Di sini saya akan menjelaskan, memaparkan tugas UAS saya di mata kuliah Komunikasi Islam yang diampu oleh Ibu Azimah. Di dalam kehidupan, kita tidak akan terpisahkan dari interaksi atau berkomunikasi. Nah, tapi apakah kalian bisa merenungkan atau pernah merenungkan bagaimana Islam berkomunikasi? Bagaimana komunikasi Islam yang efektif dalam petunjuk Allah dan para nabi? Pada kesempatan ini, kita akan bersama menggali komunikasi Islam dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 dan contoh komunikasi yang efektif yang ditunjukkan para nabi dan 12 prinsip dasar komunikasi menurut Dr. Harjani Hafni. Dengan memahami semua ini, kita harapkan bisa berkomunikasi dengan lebih baik lagi, dengan lebih bijaksana, dan pastinya lebih barokah. Yuk bareng-bareng kita memahami semua yang tadi kita akan bahas. Yang pertama yaitu konsep komunikasi Islam dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Komunikasi antar Allah dan umatnya, ayat ini menunjukkan bahwa komunikasi yang terjadi bukan hanya vertikal antara manusia dan Allah, tetapi juga horizontal antar umat manusia. Umat Islam diposisikan sebagai saksi bagi umat manusia yang berarti mereka memiliki tugas untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada orang lain dengan cara yang efektif. Tujuan komunikasi, umat Islam memiliki tugas penting untuk mengedepankan keadilan dan menjadi contoh dalam hal kebenaran dan keadilan dalam berkomunikasi. Nah, inti dari komunikasi dari ayat ini yaitu komunikasi adalah cara untuk mencapai pemahaman yang adil dan saling mendukung antara sesama umat manusia. Ini menunjukkan bahwa umat Islam harus menjadi pembawa pesan yang efektif dengan mengedepankan prinsip kebenaran. Sekarang, apa sih contoh komunikasi yang efektif yang ditunjukkan para nabi? Contoh komunikasi yang efektif yang ditunjukkan oleh para nabi yaitu di sini ada komunikasi Nabi Musa dengan Fir'aun. Dalam komunikasi Nabi Musa dengan Fir'aun, meskipun Fir'aun seorang penguasa yang zalim, Nabi Musa tetap menyampaikan pesan dengan cara yang lembut dan penuh hikmah. Nah, katakanlah kepada Fir'aun, sesungguhnya aku adalah utusan Tuhan semesta alam, diperintahkan kepadaku untuk tidak mengatakan tentang Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya telah datang kepadamu tanda-tanda yang jelas dari Tuhanmu. Nah, penjelasan di atas bahkan dalam menghadapi orang yang keras kepala dan menentang, komunikasi yang penuh hikmah dan bijaksana dalam membuka peluang untuk perubahan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mempelajari tentang 12 prinsip komunikasi Islam menurut Dr. Harjani Hafni. Yuk teman-teman, kita ketahui apa aja sih 12 prinsip dasar komunikasi Islam menurut Dr. Harjani Hafni. 12 prinsip dasar komunikasi Islam menurut Dr. Harjani Hafni. Yang pertama, keikhlasan. Komunikasi harus dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah, bukan untuk mencari pujian atau keuntungan pribadi. Yang kedua, ada kebenaran. Pesan yang disampaikan harus sesuai dengan kebenaran yang dijalankan dalam Islam. Yang ketiga, kejujuran. Komunikasi yang efektif harus dilandasi oleh kejujuran dan tidak ada penyembunyian informasi yang dapat merugikan pihak lain. Yang keempat, ada keadilan. Dalam komunikasi, prinsip keadilan sangat penting untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil. Yang kelima, kesopanan. Berkomunikasi dengan sopan santun agar tercipta suasana yang baik dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang keenam, kedamaian.
Komunikasi harus mengarah pada terciptanya kedamaian, bukan kekerasan atau konflik. Yang ketujuh, penghargaan. Menghargai pendapat dan pandangan orang lain walaupun berbeda adalah kunci komunikasi yang baik. Yang kedelapan, keberanian. Penyampaian kebenaran meski dalam kondisi sulit memerlukan keberanian yang tulus. Yang kesembilan, penyampaian yang jelas. Pesan yang disampaikan harus mudah dipahami oleh orang yang diajak berkomunikasi. Yang kesepuluh, toleransi. Memahami bahwa setiap orang memiliki pandangan dan latar belakang untuk berbeda, sehingga penting untuk bersikap toleransi dalam berkomunikasi. Yang ke-11, kebijakan. Penggunaan kebijaksanaan dalam pemilihan kata-kata dan waktu yang tepat untuk berbicara. Yang terakhir, amanah. Menjaga kepercayaan dalam komunikasi dan tidak menyalahgunakan informasi yang diterima. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.